Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran IPA pada kelas 8 ini. Pada video pembelajaran yang kedua, materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tadi ini adalah penampang melintang dari akar monokotil dan dikotil. Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perakaran serabut dan perakaran tunggang. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Pada ujung akar terdapat jaringan meristem yang sel-selnya selalu membelah. Ujung akar meristem ini dilindungi oleh duduk akar atau kalitra. Fungsi dari kalitra adalah melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar dalam menembus tanah. Ini adalah penampang melintang dari akar. Kita bisa lihat di sini bagian-bagiannya, baik gambar yang ada di kiri dan di kanan diperbesar. Pada bagian paling luar itu terdapat epidermis. Paling luar terdapat epidermis, kemudian ada korteks dan ada silinder pusat. Kemudian kalau kita melihat akar tumbuhan itu ada yang kecil-kecil, kemudian pendek-pendek seperti serabut, itulah yang disebut sebagai rambut akar. Kemudian di paling ujung ada tudung akar atau kalitra, berfungsi untuk melindungi akar dalam mencari unsur hara, dalam memperluas penyerapan air dan unsur hara. Struktur anatomi akar terdiri atas 4 bagian, yaitu epidermis, kulit terluar. Epidermis merupakan lapisan terluar yang terdiri dari satu lapis sel dan tersusun rapat. Dinding sel epidermis tipis dan bersifat semi-permeable. Epidermis berfungsi melindungi bagian dalam akar dan dapat bermodifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua ada yang namanya korteks atau kulit pertama. Ini terletak pada sebelah dalam epidermis. Terbentuk suatu cincin yang terdiri atas sel-sel parenkim, yaitu korteks. Oleh karena tersusun dari sel endodermis, maka di korteks memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Pertukaran gas di sini antara lain oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, endodermis atau kulit dalam. Endodermis merupakan
satu lapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Endodermis mengalami penebalan dari zat gabus. Endodermis memiliki fungsi mengatur keluar masuknya bahan dari dan ke jaringan akar. Kemudian pada bagian lebih dalam lagi disebut sebagai stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat ini merupakan bagian terdalam akar yang mengandung berkas pembuluh xilem dan floem. Akar tumbuhan dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi akar. Beberapa modifikasi akar kita lihat, yang pertama adalah akar banjir atau butris. Akar ini merupakan perkembangan dari akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contohnya di sini adalah pohon randu alas dan pohon kenari. Ini adalah pohon randu alas yang sebelah kiri, dan di kanan ini adalah pohon kenari yang sudah hidup puluhan tahun ya, sehingga mempunyai diameter pada bagian paling bawah dekat dengan tanah. Orang harus berjajar membentangkan tangannya sehingga bisa diperkirakan berapa meter ini diameternya ini ya, sekitar 3 meter. Ini karena dia sudah tumbuh bertahun-tahun. Selanjutnya, akar tunjang atau stiff. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh pada dasar yang berlumpur. Akar tunjang berfungsi menopang berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contohnya adalah pohon pandan atau tumbuhan pandan. Pandan memiliki banyak fungsi. Di sini termasuk akar tunjang karena menopang berdirinya tumbuhan. Dalam jumlah yang besar di sini menjadi rumpun. Kalau dibiarkan tumbuh nanti akan ada anakan-anakan di sekelilingnya sehingga menjadi rumpun pohon pandan. Karena ini dibudidayakan, maka di sini dipisah per pohon dan memiliki banyak manfaat daun pandan. Akar pelekat atau radix adligans merupakan modifikasi yang ketiga ya. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh di bawah naungan vegetasi hutan. Akar pelekat digunakan oleh tumbuhan untuk berkompetisi mendapatkan sinar matahari. Contohnya di sini adalah tanaman sirih. Tanaman sirih hidupnya melekat. Melekat bisa di batu-batu, bisa di kayu, bisa di bawah pohon yang rindang atau di bawah naungan vegetasi hutan. Di sini contoh ada sirih berwarna hijau dan sirih yang berwarna merah. Masing-masing memiliki manfaat dan khasiat ya untuk kesehatan. Yang keempat, akar udara atau radix aureus. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan epifit ya. Tumbuhan epifit itu adalah tumbuhan yang bisa hidup di lahan yang kering dengan penyinaran matahari yang lebih banyak. Akar ini berfungsi menyimpan air dan udara. Contohnya adalah tanaman anggrek. Tanaman anggrek hidupnya bisa menempel di pohon, tapi dia hidup sendiri, melakukan fotosintesis sendiri tanpa mengganggu pohon inangnya. Tetapi kalau dipelihara, dibudidayakan, bisa juga ditanam masing-masing tersendiri di dalam pot-pot seperti pada
gambar. Selanjutnya, akar pengisap atau haustoria. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan parasit. Akar pengisap berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang. Ini dimiliki oleh tumbuhan parasit. Contohnya benalu dan tali putri. Nah, karena berfungsi mengisap mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang, makanya dia bisa tumbuh lebih subur daripada tanaman inangnya. Contohnya di sini tali putri tali putri yang ada di atas pohon atau tanaman hias. Di sini lambat laun akan menjadi lebih banyak karena cepat sekali berkembang biak sehingga sampai tidak kelihatan pohon inangnya. Kemudian benalu juga karena dia sifatnya menyerap melekat atau mengisap air dan zat hara dari tubuh inang sehingga lama-kelamaan pohon induknya atau pohon inangnya ini akan mati, tidak ada daun lagi sehingga yang tumbuh adalah suburnya dari pohon benalu. Benalu ini mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang. Selanjutnya ada akar pembelit atau Scirrhus radicalis. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang memanjat, digunakan untuk berkompetisi mendapatkan sinar matahari. Contoh adalah tanaman vanili. Tanaman vanili dia merambat pada sebuah pohon, tetapi dia hidup sendiri. Dia hanya melekat di dalam di batang tanaman atau batang pohon yang besar. Dia hidup sendiri hampir sama seperti anggrek ya. Jadi di sini vanili dia melakukan fotosintesis sendiri tanpa mengganggu dari pohon yang dilekatkan. Selanjutnya ada akar napas atau pneumatopora. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Contohnya adalah pohon kayu api atau kita kenal sebagai mangrove. Nah, di sini sepertinya sudah mati ya pohon-pohon ini. Dia kelihatan batang-batangnya saja seperti ini. Inilah yang disebut sebagai kayu api yang berada di pinggir-pinggir pantai ya, di pinggir pantai Lampu Satu, Pantai Putih. Kalau kita lihat-lihat pantai agak kejauhan, itu kita akan melihat pohon-pohon yang seperti ini. Atau kita biasa mengenal sebagai hutan mangrove ya. Selanjutnya ada akar lutut atau knee. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Ya, ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Akar yang keluar dari permukaan tanah ini akan membengkok kembali ke dalam tanah. Contohnya adalah pohon tancang atau masih satu golongan sebagai mangrove. Ini pohon tancang ya, ini berada pada pinggir-pinggir pantai atau pinggir-pinggir danau atau pinggir-pinggir laut ya. Kenapa tumbuh seperti ini ya? Ini fungsinya untuk mengatasi adanya abrasi pantai yang terlalu besar sehingga habitat tanaman yang ada di sekitar situ mengalami modifikasi menjadi pohon tancang yang mempunyai akar lutut seperti ini yang akar membengkok kembali ke dalam tanah. Yang kedua, kita pelajari tentang batang tumbuhan. Batang tumbuhan merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Umumnya, batang berbentuk silindris dan tumbuh tegak di atas tanah.
dan terdapat cabang dan ranting. Fungsi batang tumbuhan antara lain menyokong berdirinya tumbuhan, tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas, sebagai alat transportasi dari akar ke daun, menyimpan makanan cadangan, contohnya pada apa? Pohon tebu dan sagu. Kemudian batang yang berklorofil dapat digunakan untuk fotosintesis, contohnya pada tumbuhan kaktus. Ini adalah penampang melintang dari batang dikotil dan monokotil. Sama-sama mempunyai xilem, mempunyai floem, mempunyai epidermis. Perbedaannya, kalau pada tumbuhan dikotil mempunyai korteks, sedangkan pada monokotil memiliki jaringan dasar. Pada batang tumbuhan juga terdapat beberapa jaringan, yaitu yang pertama epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung. Tersusun atas sel yang rapat, pada bagian luar terdapat kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Yang kedua ada korteks, kemudian ada endodermis, ya, tersusun atas satu lapis sel yang mengandung zat tepung, sehingga endodermis ini sering disebut sebagai fluterma atau sarung tepung. Nah, bagian terdalam sama seperti pada akar tadi ya, juga terdapat stele atau silinder pusat yang merupakan bagian terdalam dari batang yang terdiri atas pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Pada batang dikotil, antara xilem dan floem terdapat kambium. Kambium yang menuju arah luar membentuk floem atau pembuluh kulit kayu, sedangkan ke arah dalam membentuk xilem atau pembuluh kayu. Sedangkan pada monokotil tidak terdapat kambium. Selanjutnya, aktivitas kambium digunakan untuk menentukan umur pohon. Kambium membentuk lingkaran pohon. Pada musim hujan, kambium tumbuh dengan cepat, sehingga terbentuk lingkaran yang lebar. Pada musim kemarau, pertumbuhannya kecil, sehingga lingkaran yang terbentuk juga sempit. Berdasarkan hal ini, dengan menghitung jumlah lingkaran semacam itu, dalam penampang lintang suatu batang dikotil, kita dapat menentukan umur sebatang pohon ketika ditebang. Di sini ada lingkaran-lingkaran ya, disebut sebagai lingkaran tahun. Nah, di sini pada pohon besar yang ditebang melintang, kita bisa melihat ada lingkaran-lingkaran yang ada pada batang pohon tersebut. Nah, lingkaran-lingkaran inilah kita bisa menghitung ada berapa lingkaran. Sebanyak lingkaran itulah umur dari sebuah pohon. Jadi pada saat musim penghujan, diameter dari lingkaran itu dia tebal, sedangkan pada musim hujan diameternya atau lingkarannya itu adalah kecil. Beberapa modifikasi batang tanaman, kita bisa lihat yang pertama, modifikasi umbi batang atau tuber caulogenum. Jadi batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Contohnya pada tanaman kentang dan pohon bunga dahlia. Jadi di sini umbi batang bermodifikasi menjadi tempat untuk menyimpan makanan cadangan. Di kentang dan umbi ya, umbi pada pohon bunga dahlia. Selanjutnya,
Yang kedua adalah rimpang atau rizom. Batang ini juga beralih fungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan berguna untuk melangsungkan hidup tumbuhan tersebut pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Contohnya adalah jahe, kunyit, dan ganyong. Ini adalah contoh dari tanaman jahe. Selanjutnya ini adalah umbi, ganyong, dan kunyit. Selanjutnya ada modifikasi yang disebut sebagai cladodia. Nah, batang tumbuhan ini berbentuk pipih, berwarna hijau, dan mengambil alih fungsi daun. Karena daun mereduksi atau berubah menjadi bulu atau duri. Contohnya adalah tanaman kaktus. Selanjutnya, modifikasi yang berikut adalah Phylocladia. Pada tumbuhan ini, batang juga berbentuk pipih, berwarna hijau, mengambil alih fungsi daun, tetapi masih dijumpai adanya daun yang berukuran kecil. Contoh di sini adalah tanaman hias yang disebut sebagai jakang atau patah tulang. Di sini hampir ada seperti cabang-cabang saja ya. Tapi kalau kita lebih detail melihat, masih ada daun ya. Ada 1-2 daun yang terdapat pada tanaman tersebut. Selanjutnya ada duri dahan atau Spina caulogenum. Duri dahan merupakan duri yang berasal dari cabang atau ranting. Duri dahan berasal dari duri yang berasal dari cabang atau ranting. Contohnya adalah tanaman bunga bougainville. Tanaman hias bougainville dengan berbagai macam warna bunganya, termasuk sebagai modifikasi duri dahan. Ini juga contoh dari budidaya bougainville. Dalam satu pohon terdapat banyak bunga. Tentunya ini adalah memerlukan suatu teknik ya, bagaimana bisa berwarna-warni dalam satu pohon. Tentunya juga di stek, ditempel pada satu pohon dengan warna-warni bunga yang lain sehingga kelihatan sangat indah. Yang ketiga, kita lihat daun. Daun melekat pada batang. Struktur daun berbeda dengan struktur akar dan batang. Daun berbentuk pipih, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau daun disebabkan oleh klorofil yang terdapat di dalam kloroplas. Klorofil berperan dalam proses pembentukan makanan melalui fotosintesis. Selain itu, berfungsi sebagai pertukaran gas dan tempat terjadinya gutasi dan transpirasi atau penguapan air. Daun terdiri atas helaian atau lamina, kemudian ada tangkai daun atau petiola, dan pelepah daunnya atau vagina. Kita bisa melihat contoh pada sebatang pohon pisang, akan kelihatan sekali daun yang berwarna hijau, helaian itu disebut sebagai lamina, kemudian tangkai daun, ya, tangkai daun yang panjang itu sebagai petiola, dan pelepah. Ya, pelepah itu yang dia nanti melekat pada batang itu disebut sebagai pelepah daun. Ini contoh dari keunikan sebuah pohon pisang. Dalam satu pohon terdapat 3 tandan buah pisang. Masya Allah ya, ini ciptaan Allah yang patut kita
syukuri bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, ada jaringan penyusun organ daun. Ini adalah gambar dari jaringan penyusun organ daun. Ya. Ada cuticula, ada stomata atau mulut daun tadi ya. Ada sklerenkim, ada epidermis paling luar ya. Ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Ada jaringan palisade ya, atau disebut sebagai jaringan tiang ya, dan jaringan spon atau jaringan bunga karang. Kemudian ada juga pada bagian tengah ya, terdapat xilem dan floem. Fungsinya apa? Kalau xilem adalah meneruskan edaran dari dalam akar, mengedarkan air dan seluruh zat hara menuju ke seluruh daun. Sedangkan floem di sini letak dari fotosintesis yang ada di daun yang diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Epidermis, pada daun juga terdapat epidermis ya. Tadi ada cuticula ya. Epidermis merupakan bagian paling luar yang terdapat di lapisan atas dan bawah daun. Epidermis umumnya terdiri atas satu lapis sel yang tersusun sangat rapat. Pada bagian permukaan atas terdapat cuticula. Pada beberapa daun tumbuhan terdapat bulu-bulu halus yang disebut dengan trikoma. Pada epidermis terdapat mulut daun atau stomata yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Pada tumbuhan darat, stomata banyak terdapat di epidermis bawah daun. Ini pada tumbuhan darat. Sedangkan pada tumbuhan air, stomata terdapat di permukaan atas daun. Stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga yang berfungsi mengatur pertukaran gas, antara lain CO2, O2, dan H2O, dengan pembukaan dan penutupan stomata. Gas-gas tersebut berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi atau pernapasan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, ada bagian yang disebut sebagai mesofil. Di bawah epidermis terdapat mesofil. Menurut bentuk selnya, mesofil daun dibagi menjadi dua, yaitu mesofil palisade dan mesofil spons. Yang pertama, kita lihat mesofil palisade atau jaringan pagar. Bentuk selnya panjang dan tersusun rapat seperti pagar. Mengandung banyak klorofil sehingga menjadi tempat utama terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua, mesofil spons atau jaringan bunga karang. Bentuk selnya hampir bulat, tidak rapat, dan mengandung sedikit klorofil. Yang ketiga, terdapat juga pada daun adanya jaringan pengangkut yang terdapat di tulang daun, tulang cabang daun, dan pada urat daun. Berkas pengangkut pada daun merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada batang tumbuhan. Salah satu kemampuan tumbuhan adalah untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi produk organik berupa zat hara. Proses fotosintesis terjadi pada jaringan mesofil daun yang terdiri atas jaringan palisade dan jaringan spons.
Di dalam jaringan mesofil terdapat banyak struktur yang berbentuk bulat dan lonjong dan berwarna hijau yang disebut sebagai kloroplas. Dalam kloroplas inilah mengandung klorofil atau zat hijau daun. Pada proses fotosintesis tumbuhan, banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain yang pertama, usia daun dan jenis tumbuhan. Semakin banyak usia tumbuhan, maka proses fotosintesis juga akan memerlukan banyak unsur ya, memerlukan CO2 dan H2O atau uap air yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, kadar gas karbon dioksida dan oksigen juga mempengaruhi proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, ketersediaan air dan unsur hara di dalam tanah. Semakin banyak air dan unsur hara di dalam tanah, maka proses fotosintesis akan lebih sempurna. Kemudian, kelembapan dan suhu udara juga sangat mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya atau banyak sedikitnya cahaya matahari yang mengenai tumbuh-tumbuhan pada siang hari dalam melakukan proses fotosintesis. Demikian video pembelajaran yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan video-video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.